Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal soleh dan kebaikan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir admin channel Samurai Barokah ingin menyampaikan tentang sebuah kajian 3 jenis surat Al-Quran yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat tahajud. Berikut 3 surat yang sering dibaca Rasulullah saat sholat tahajud. Selain pada sholat fardu, membaca surat pendek yang dianjurkan ketika menunaikan ibadah sholat sunat termasuk sholat tahajud. Pada sholat fardu, surat pendek dibacakan pada rakaat pertama dan kedua, tepatnya usai membaca surat Al-Fatihah. Hal yang sama juga dilakukan pada sholat sunat seperti sholat tahajud. Untuk surat yang dibacakan, pada dasarnya ada banyak surat Al-Quran yang bisa dipilih untuk dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud. Namun tidak ada salahnya untuk memilih surat-surat yang biasanya diamalkan oleh Rasulullah saat melaksanakan sholat tahajud. Lantas apa saja surat Al-Quran yang dibaca Rasulullah ketika mengerjakan sholat tahajud? Mengenai surat apa saja yang dibaca Rasulullah saat mengerjakan sholat tahajud sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat. Kajian Ustadz Adi Hidayat yang membahas mengenai persoalan itu kemudian ditayangkan kembali dalam potongan video oleh kanal YouTube Ceramah Pendek. Ustadz Adi Hidayat mengatakan ada 3 jenis surat yang umumnya dibaca oleh Rasulullah saat mengerjakan sholat tahajud. Surat apa yang dibaca oleh Nabi? Secara singkat, ada 3 jenis surat yang umumnya dibacakan oleh Nabi dalam kesempatan sholat malamnya. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal soleh dan kebaikan, jenis surat pertama, adapun jenis surat yang pertama yaitu surat-surat ringan. Satu surat yang ringan, surat yang ringan. Saya tidak mengatakan pendek. Ingat baik-baik, surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula yang menunaikan ibadah sholat tahajud. Ustadz Adi Hidayat kemudian memberikan contoh dalil mengenai jenis surat pertama yang dibaca Rasulullah saat mengerjakan sholat tahajud. Dalil tersebut tercantum dalam surat Al-Muzammil ayat 20 dengan potongan ayatnya yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu sendiri kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Berdasarkan ayat tersebut, jenis surat pertama yang bisa dibaca dalam tahajud ialah surat ringan yang dihafalkan. Bagi Nabi Muhammad SAW, keringanannya itu ialah 100 ayat surat Al-Baqarah atau 10 hingga 11 ayat terakhir surat Al-Imran yang dibaca dalam 1 rakaat. Jadi ukuran ringannya itu relatif. Ringan bagi Nabi Muhammad belum tentu ringan bagi kita. Tapi prinsipnya cari yang ringan. Itulah penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Jenis surat yang kedua
Jenis surat yang kedua ialah surat-surat yang tersusun dalam Al-Quran secara tertib dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Kalau yang tadi yang ringan-ringan, sekarang justru terbalik, panjang, tapi panjangnya ini diurutkan. Bagi yang sudah menghafal Al-Quran, sambung Ustadz Adi Hidayat, ini adalah kesempatan untuk mengulang hafalannya sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Jenis surat ketiga, selanjutnya jenis surat ketiga yaitu memilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan pelaksanaan sholat tahajud. Jenis surat ini adalah yang paling jarang dilakukan oleh pelaksana sholat tahajud. Ini jenis terakhir dan ini sangat jarang dilakukan, padahal Nabi itu banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat sering mencontohkan ini. Sebagai contoh memilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya bagi yang sedang mencari nafkah, maka lebih baik membaca ayat-ayat tentang rezeki untuk meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula untuk masalah lainnya yang diperlukan oleh pelaksana sholat tahajud, bisa memilih ayat-ayat yang sesuai untuk dibacakan dalam ibadah malam itu. Sebagaimana diketahui, semua surat Al-Quran berisi pedoman hidup dan semua permasalahan soal kehidupan ada di dalamnya. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal soleh dan kebaikan, itulah 3 jenis surat yang sering dibaca oleh Nabi. Artinya surat-surat yang ringan. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.